Budaya ngopi semakin lama semakin digandrungi oleh para milenial. Hal ini terlihat dari banyaknya coffee shop yang menjamur di kota Bandung ini dan sudah menjadi pilihan usaha serta menjalani hobi. Nah, agar sobat milenial tidak bingung untuk mencari coffee shop untuk didatangi atau teman-teman berlabuh, saya di sini akan memberikan rekomendasi coffee shop yang unik dan menarik di kota Bandung. Halo pemirsa, saya Irsyad Nugraha, host acara ini. Selamat datang di Millennial Coffee Trip. Ya, sobat milenial, sekarang saya sudah sampai di tempat. Bisa sobat milenial bayangkan gimana jadinya ada coffee shop yang bisa dibilang proper tetapi terletak di perumahan. Dan si coffee shop ini tuh konsepnya rumah tapi halaman depannya tuh disulap jadi coffee shop. Penasaran? Ayo ikutin saya. Barista dari Raul Coffee. Dengan siapa? Dengan Putra. Oke, Putra ya. Ya. Nah, di sini saya mau nanya-nanya nih beberapa pertanyaan. Boleh. Pertama, gimana sejarah awal berdirinya Raul Coffee ini? Sejarah awal Raul Coffee ya, yang saya tahu dari owner adalah beliau gemar sekali ngopi sana kemari. Dan dari situlah beliau ingin terpikir ingin belajar lebih ke dalam kopi dan akhirnya menjalani kursus di suatu daerah dan akhirnya bikin si coffee shop ini. Jadi hobi ngopi lalu ikut kursus. Ya. Kursus bikin kopi gitu ya? Iya. Dan akhirnya membuat coffee shop gitu ya? Iya. Lalu apa sih yang membuat Raul Coffee ini berbeda dengan coffee shop lainnya? Berbeda paling mungkin dari segi tempatnya ya. Tempatnya kita di perumahan dan mungkin konsepnya pun kita seperti lagi bertamu di halaman rumah gitu. Oke, iya. Jadi itu ya yang bikin berbeda tuh konsepnya kita kayak namu gitu. Iya. Oh. Gitu. Lalu jadi ngomong-ngomong lokasi di perumahan nih, itu ada alasan tersendirinya nggak sih kenapa lokasinya di sini? Alasan tersendiri saya kurang tahu. Paling mungkin dari segi biaya ya. Kan kalau mungkin dari misalkan kita nyewa tempat mungkin ada biaya tempat lagi. Kalau ini kan di rumah sendiri gitu, di rumah sendiri jadi mungkin kedepannya bakal lebih hemat biaya. Jadi nggak ada soal biaya bangunan gitu.
Dan berarti sisi lainnya juga itu ya, jadi Ya, bisa merasakan sensasi ngopi di rumah. iya betul. Suasananya ngopi gitu lah. Lalu pemasaran bentuk seperti apa nih yang udah dijalanin atau dilakuin sama Raw Coffee ini? Sejauh ini sih kita masih mulut ke mulut, jadi mungkin kebanyakan dari customer kita masih dari banyak yang kenal gitu dari satu sama lain gitu. Oh, Jadi mulut ke mulut gitu. Dan sama medsos juga sih, medsos seperti Instagram berarti ya. Instagram. Berarti di sini juga perputaran customernya apakah begitu-begitu saja? Apa sudah meluas gitu? Karena banyak sekali teman-teman yang relasi Raw Coffee juga, banyak juga ada customer yang baru gitu. Jadi banyak yang penasaran dan tahu, jadi makannya kesini gitu. Lalu karakter kuat apa nih yang ditanamin sama Raw Coffee ini dari dulu sampai sekarang? Karakter kuat sih mungkin kita layaknya sebagai ada customer yang bertamu gitu ya, kita sebagai pekerja di sini bersikap ramah, mungkin lebih ramah lagi, lebih berbaur lagi mungkin jika customer pun mengizinkan gitu. Jadi di sini ya, nekanin itu juga ya? Iya, jadi istilahnya ramah lah gitu, hospitality-nya ya. Oke, berarti berbaur. Berarti selama aku tadi di sini udah kenal banyak ya sama customer baru atau gimana? Ada beberapa yang sudah kenal sih, gitu. Lalu kedepannya, apakah konsepnya tetap akan seperti ini, Raw Coffee itu, atau ada rencana perubahan? Kalau saya sendiri belum tahu, mungkin dari jajaran owner mungkin tahu ya gitu. Tapi kalau saya masih belum tahu. Jadi kedepannya mungkin masih seperti ini ya? Tapi bakal kayaknya kemungkinan pasti bakal ada perubahan-perubahan sih. Ada kesan tersendiri nggak atau pesan untuk para customer gitu? Pesan untuk customer gimana ya? Selama Aputra ini shifting di sini ya, ke bar gitu, di sini ada ada kesan tersendiri gak sih? Apalagi kan di Raw Coffee berbeda gitu konsepnya. Ada kesan tersendiri gak? Kesan tersendiri sih mungkin karena mungkin banyak interaksi dengan customer, banyak hal menarik yang kadang bisa jadi dipelajari gitu. Kan berbeda-beda orang gitu kan, berbeda-beda profesi, jadi kita bisa sharing atau apa gitu mungkin kalau yang udah dekat ya. Ada harapan kedepannya nggak untuk Raw Coffee sendiri dan mungkin industri kopi di Bandung ini? Harapan kedepannya sih bahwa kedai-kedai seperti kami gitu dan tren kopi lainnya bakal terus ada, pastinya bakal terus ada, dan terus lebih luas lagi, lebih berkembang. Baik, terima kasih ya untuk Ya. waktunya Aputra ya. Siap, Semoga sama-sama. sukses terus buat Raw Coffee. Siap, terima kasih. Ketemu lagi.
Eh, jadi Dasa Muka itu apa sih? Sejarahnya kayak gimana? Jadi awalnya Dasa Muka itu merupakan tempat buat barista-barista yang awal pandemi kemarin dirumahkan. Jadi ketika mereka nggak punya kerja, kami mencoba memfasilitasi mereka dengan tempat buat mereka bereksplorasi, juga sebagai tamu. Enaknya mungkin boleh jadi mereka akan direkrut oleh pelanggan yang datang, dan juga sebagai co-brewing space. Jadi pelanggan pun bisa mencoba untuk menyeduh di sana. Jadi pengertian dari si co-brewing space itu kayak emang benar-benar manual brewing itu apa gimana? Ya, jadi tempatnya tempat menyeduh bersama, tapi karena di sana difasilitasi tempatnya hanya untuk manual brew, jadi ya hanya untuk manual brew saja, nggak ada mesin. Dan gimana nih komentar Mas Agil Ya. tentang kayak banyak orang yang masih kurang suka pada manual brew ini? Kalau kopi kan memang balik lagi ke selera ya. Dan ada yang sukanya kopi yang pahit, ada kopi yang manis tanpa gula, ada kopi yang asam yang kayak sekarang. Nah, mungkin pendapat saya pribadi sih ya sah-sah saja, karena itu masalah preferensi rasa. Tapi mungkin ada baiknya kita mencoba semuanya gitu. Jadi sebelum ngejudge, ini nggak enak, ini nggak enak, tapi kita coba rasain dulu. Misalkan ini ntar ada kesan rasa yang unik nih, mungkin setelah tarik awalnya pun saya kopi pun suka yang gak suka ngopi malah, tapi karena dicoba dari kopi yang hitam, terus kopi yang asin manis, terus nyoba yang manual brew, akhirnya lebih tertarik ke yang manual brew ini. Jadi lebih ke eksplorasi juga ya. Iya betul. Dan ada lagi nggak ciri khas di Dasa Muka ini yang bisa dikatakan berbeda dari coffee shop lainnya? Dasa Muka ini kan berkembang ya kan. Jadi awalnya itu kemarin gara-gara dikejar pandemi, terus sekarang kita mulai berubah lagi. Sekarang kita di sini awalnya kan di Halmahera, sekarang kita pindah ke tempatnya Tambora aja. Kita di sini kerjasama sama Sembilan Matahari. Jadi konsepnya kita pengen lebih ke interaction antara pengunjung dan baristanya. Jadi di sini kita suasananya lebih intimate. Terus kita akan menjelaskan tentang kopinya, tentang sejarahnya. Dari sini juga pengennya kerjasama dengan kemarin itu dengan barista-barista yang dirumahkan, dan hanya kalau ini mungkin seminggu 2 minggu. Kalau mungkin sekarang mungkin sebulan atau 2 bulan, karena pengennya kita lebih ke personal mereka, yang lebih ke jualan juga. Jadi mereka juga selain dapat skill brewing, juga skill buat marketing. Berarti Mas Agil ini udah lama kah terjun di perkopian ini apa? Kalau di perkopian mungkin dari 2019 mulai kerjanya, mulai dari jadi kerja paruh waktu, terus full time, akhirnya kena pandemi juga sama, jadi dirumahkan saat itu. Dan saya juga kebetulan jadi alumni yang termin kedua di Dasa Muka. Jadi saya di Dasa Muka, terus ditarik sama teman-teman foundernya buat bisa nggak bantu ngurusin, ya alhamdulillah saya ikut dari besar. Berarti bisa terbilang baru ya? Ya. Dan setahu saya ini konsep barnya agak berbeda ya dengan yang kemarin. Nah itu berarti ada tujuan tersendiri juga pengaruhnya. Ya, jadi pengennya lebih banyak interaksi. Soalnya kalau yang kemarin kebanyakan pesen terus langsung pergi. Pengennya kan lebih ada interaksinya gitu, jadi tentang yang ngobrol kan, kayak tentang teknis, tentang ini kayak gimana. Soalnya kan rata-rata orang yang suka manual itu suka teknis ya, sebuta, teknik sebut kayak gimana, alat yang digunakan, atau juga berbicara tentang cuman sejarah kopi atau teknik yang sudah ada. Untuk pemasaran dari Dasa Muka sendiri sekarang bagaimana nih, kayak customer-nya gimana, flow-nya itu gimana? Kalau buat sekarang sebenarnya karena kita masih trial di Dasa Muka yang di Muara Raja ini, kemarin kita nyobain gimana kesan dari merekanya, dan terbilang cukup
antusias mereka karena tadi di sini dari sinar mataharinya kita menggunakan visual, jadi kebanyakan langsung oh ini menarik nih gambarnya tentang sejarahnya, kayak mulai dari kali story-nya tentang kopi bisa di Indonesia bagaimana, jadi lebih banyak cerita tentang itu. Buat awalnya sih masih kemarin penjualan juga sampai ada yang 25 cup, padahal cuma 7 jam ya. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jam. Apakah ada kendala di sini? Kendala masih ada. Tadi misalkan dari pagi itu mungkin banyak yang datang karena mungkin mengincar pagi ngopi ya, pengen lebih bangun gitu. Cuman dari siang ngopinya jarang, sore ke malam baru yang nongkrong gitu. Dia masih nyari jam yang pas buat kadang ada di satu kali gitu ya, kayak kemarin kan kita cuma seminggu ya di hari Jumat kalau nggak hari Jumat saya sepi gitu, jadi ya sih biasanya cenderung bagi mereka yang balik aja, jadi nggak sebenarnya yang nggak mau bisa. Nah untuk si mural ini sendiri ya, ada cerita khusus gak sih di balik ini? Iya, tahapannya jadi pas orang datang ke sini, customer datang, kita langsung keluar dan nanya gitu, apa sih kami barunya di sini sama teman-teman dari Sinar Matahari tentang sejarah kopi. Jadi gimana awal kopi ditemukan, terus dia nyebar dari Ethiopia, terus ke Amerika, Belanda, sampai akhirnya ke Indonesia pun ya ada ceritanya dari sini coba diilustrasikan oleh seniman dari Sinar Matahari. Dan apa sih harapan kedepannya gitu bagi Dasa Muka sendiri atau perkopian di Kota Bandung ini? Kalau dari saya pribadi sih mungkin ya tadi buahnya mungkin semakin lebih besar, mungkin kopinya juga lebih banyak dan interaksi antara barista dan pelanggannya juga ada gitu. Karena banyak yang sekarang mungkin ya hanya sebatas gitu atau kopi itu yang mungkin dirasa hilang dari zaman awal kopi di Bandung aja. Apa lagi ya? Dasa Muka itu jadi ada artinya nggak sih? Dasa itu dulu muka itu aja, jadi harapannya ya wajib itu ada banyak. Jadi kopi itu bukan cuma tok buat peminum kopi dan orang-orang kopi, tapi kopi itu ya buat semuanya. Oh, oke. Ya. Kalau yang di Instagram tuh kan ada logonya, itu ada artinya juga. Ya itu dicoba diilustrasikan dari yang ide yang tadi bahwa buat Dasa Muka itu ya kopi itu ya bisa dibuat semua orang. Terakhir nih, ada pesan apa nih buat mungkin para pelaku kopi dan para penikmat kopi? Mungkin ini gara-gara dihantam sama pandemi, banyak teman-teman yang di kopi yang turut jadi sama-sama turun, bahkan ada sampai tutup. Harapan saya sih ya tetap memutar otak, tetap semangat buat bisnisnya. Udah ya tetap aja. Halo penikmat kopi di mana kalian berada. Bisa kalian lihat, saya sudah berada di kawasan Taman Cibenying, di mana di taman ini tuh banyak pedagang kaki lima, baik itu makanan, minuman, baju dan lain-lain. Dan kawasan ini terbilang padat. Nah, tapi ada salah satu kedai kopi yang sangat unik dan bisa dikatakan lagi naik daun lah di Kota Bandung ini. Dan ciri khasnya tuh dia menggunakan sepeda. Penasaran? Apa itu? Matisti Beverage. Mari kita saya. Kedai kopi terakhir yang kami kunjungi ini bernama Matisti Beverage.
Keunikan dari kedai kopi ini yaitu Matisti berjualan kopi dan minuman-minuman lainnya menggunakan sepeda dan bersifat nomaden. Matisti di pagi hari berjualan di Taman Saparua dan di malam hari berjualan di Taman Cibenying. Lalu, Matisti ini menawarkan suasana nongkrong yang berbeda, di mana dengan harga yang cukup terjangkau, para konsumen bisa merasakan nongkrong di taman. Mari kita simak lebih jauh mengenai keunikan dari Matisti Beverage. Halo. Halo. Sekarang saya di sini sudah bersama apa ya sebutannya berarti ya? Pengendara atau gimana? Ini pejuang cuan. Pejuang cuan ya. Alias Matisti gitu ya. Dengan Ya. siapa? Angga. Angga. Oke, Angga dari Matisti ya. Ya. Di sini saya mau bertanya beberapa Boleh. pertanyaan. Pertama, gimana sih sejarah awal dari berdirinya Matisti ini? Oke, Matisti itu sebetulnya proyek pandemi ya. Proyek pandemi. Jadi Juni 2020 kemarin waktu pas awal-awal PSBB, kopi-kopi literan tuh kan rame ya. Nah, di situ posisinya saya masih kerja. Tapi saya bikin usaha sampingan si Matisti ini. Tapi saya cuma jualan kopi-kopi literan, Thai tea literan, green tea literan kayak gitulah. Karena waktu itu market untuk minuman literan tuh lagi rame banget. Gitu. Awalnya di situ. Sebelum jualan pakai sepeda. Oh, Belum. Karena waktu itu posisinya saya masih kerja. Juni 2020. berarti tidak langsung pakai sepeda ya? Enggak. Terus apa sih yang membuat Matisti ini berbeda dari ya kedai kopi lainnya gitu? Oh, nggak tahu ya. Kalau itu mungkin nanyanya ke konsumen yang datang ya. Cuman kebanyakan mungkin yang bikin daya tariknya tuh lumayan kenceng ya karena pakai sepeda mungkin ya. Karena pakai sepeda terus masih jarang mungkin. Sebetulnya kalau yang udah mulai duluan banyak. Kayak ada Ninyuh namanya tuh. Dia dari 2015 di Jatinangor. Cuman nggak ke expose. Nah, waktu kemarin Oktober akhir saya keluar kerja terus mutusin untuk jualan tuh ya karena saya nyari kerja susah. Alasan keluar dari pekerjaan sebelumnya tuh karena memang keteteran sambil kuliah. Akhirnya keluar nyari kerja part time susah. Akhirnya mutusin buat jualan pakai sepeda. Inspirasinya dari biji kopling. Dari Biji kopling yang jualan kopinya pakai Vespa di Dago. Dari situ. Oke. Ya. Menu unggulan apa sih yang paling banyak diminati sama konsumen Matisti ini? Menu unggulan manual brew aja sih. Kopi-kopi manual brew. Memang dari awal tujuan jualan tuh bukan cuma sekedar ngejar profit ya, tapi pengen edukasi juga. Karena kan hampir mayoritas orang-orang Indonesia tuh habit ngopinya tuh lebih ke kopi saset. Nggak ada salahnya sih sebetulnya. Cuman kalau dilihat dari segi kesehatan, sebetulnya kopi-kopi yang seperti ini tuh jauh lebih sehat. Ditambah ketika semakin banyak orang Indonesia yang mengkonsumsi kopi seperti ini, nanti kesejahteraan petani pun akan semakin meningkat gitu. Karena sejauh ini para petani kopi kenapa kurang sejahtera di Indonesia, padahal Indonesia itu sebagai penghasil kopi terbesar ketiga di dunia. Tapi konsumsi kopinya masih kalah sama Jepang. Gitu. Makanya ada visi, ada misi tersendiri ketika saya jualan. Salah satunya itu saya pengen mengedukasi tiap konsumen yang datang. Tidak ada niat bersaing dengan siapapun itu tidak ada ya? Enggak. Bahkan kalau misalkan ada teman terus dia bisnisnya yang konsep bisnisnya sama, misalkan ya jualannya pakai sepeda atau pakai apa, saya pengennya ya udah ayo bareng-bareng aja jualannya, pinggir-pinggiran nggak masalah. Waktu pas awal-awal jualan juga saya jualan di Dago sebelahan sama biji kopling. Berarti awal-awal nggak di sini ya? Berarti udah Awal-awal di Dago. Di Dago. Baru setelah 1 bulan di Desember jualan pagi di Saparua. Nah kalau di Taman Cibenying tuh mungkin baru jalan sekitar 2 bulan, 3 bulanan lah. Kalau di Taman Cibenying.
Nah, ngomongin tempat nih, Saparua sama Cibenying, apakah ada kendala tersendiri, ah? Kendala ada ya, karena kan di jalanan tuh bisa dibilang ilegal lah ya, tanpa izin. Sejauh ini saya jualan di Saparua, saya udah 3 kali diusir sama security Saparua ya. Alasannya ya nggak boleh ada pedagang baru jualan di sana pada saat itu. Cuma karena memang ketika bisa menjalin hubungan baik dengan pedagang lain, ya akhirnya dibantu sama pedagang lain atau sama si emak parkir yang ada di sana. Jadi kata si emak parkir juga, udahlah nggak apa-apa jualan aja katanya. Ntar juga yang musirnya bosen. Yang apanya? Yang musirnya bosen. Oh, oke. Dan akhirnya sampai sekarang aman. Aman. Matisti ini ada arti nggak sih? Ada. Apa tuh? Mendinginkan artinya. Mendinginkan. Mendinginkan. Itu ngambil dari bahasa Sanskerta. Kenapa ngambil nama Matisti? Ya karena dulu mah kan jualannya cuman minuman botolan kan. Jadi ngambil artinya mendinginkan. Cuman kalau secara arti sekarang jadi multi tafsir ya. Bisa mendinginkan hati, mendinginkan pikiran. Jadi multi tafsir lah. Terus kedepannya berarti ada rencana nggak konsep baru atau akan bertahan dulu dengan konsep yang sekarang? Kalau konsep, kalau saya sih let it flow ya, karena kebetulan juga sekarang tuh konsentrasinya lebih banyaknya ke kuliah dulu. Udah semester akhir juga kan lagi nyusun sekarang tuh, makanya nggak terlalu memikirkan si Matistinya. Yang penting ini jalan aja dulu. Toh ketika saya jalanin Matisti sekarang tuh lebih ke kayak main aja. Tiap hari pergi jualan tuh kayak main weh. Hobi gitu ya? Ya, udah mah senang sepedahan, senang kopi. Jadi berarti ya ketika jualan tuh saya bisa melakukan 2 hobi saya sekaligus. Untuk supply beans-beansnya sendiri itu gimana tuh, ah? Kalau saya random. Tapi kebanyakan belinya lewat Tokped. Oke. Ya, karena keterbatasan waktu ya kalau misalkan mau beli ke tiap tempat tuh. Terus supaya ada cashback. Terus terakhir nih, gimana sih pandangan AA mengenai lifestyle di perkopian Bandung ini? Kalau saya lihat sih sekarang udah mulai teredukasi ya, orang-orang juga udah mulai ngerti kopi-kopi yang kayak gini, dan banyak juga orang-orang yang awam yang udah mau mulai mencoba gitu. Ya kalau dilihat dari segi lifestyle mungkin sekarang udah mulai geser kalau saya lihat, bukan cuman gaya hidup, jadi malah jadi kebutuhan juga sekarang kopi itu. Karena emang efeknya banyak ya buat tubuh kan, bisa buat supaya jadi lebih konsen, bisa lebih semangat gitu kan, efek dari si kopi itu. Dan kalau bisa nih, ini mah pesan dari saya pribadi ya, buat teman-teman nih yang mungkin sering jalan-jalan, entah itu sama pacar, sama selingkuhan gitu ya, atau sama mantan. Misalkan intensitas 1 bulan jalan-jalannya teh seringnya ke kafe atau ke resto, nggak salah, boleh aja silahkan. Tapi sebisa mungkin sempatkan juga mendatangi pedagang-pedagang kaki 5 gitu. Karena saya rasakan sendiri ketika saya jualan langsung gitu kan, selama ini saya jualan, gimana sih struggle-nya orang-orang yang pedagang-pedagang kaki 5 tuh mengais rezeki setiap harinya. Seenggaknya walaupun kita nggak suka tempatnya, misalkan ya pinggir jalan kotor atau apapun itu, seenggaknya itu bisa bantu mereka. Udah segitu kali wawancaranya. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Semoga sukses terus. Amin. Semangat terus. Amin. Ya. Amin. Sama-sama.